Sword of Coming, episode 386. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Ping'an mengalami perdebatan batin yang hebat sebelum akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Cui Dongshan dan Si Rou masuk ke kamarnya. Seperti sebelumnya, Cui Dongshan menggunakan pedang terbang emasnya untuk menggambar lingkaran besar di sekitar mereka, menghalangi dunia luar. Chen Ping'an sangat penasaran, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Cui Dongshan kemampuan mistis macam apa ini. Cui Dongshan tersenyum dan menjawab bahwa ini adalah kemampuan mistis kuno di mana seseorang dapat menggambar perimeter dan membentuk penjara. Kemampuan ini dapat digunakan untuk melindungi orang-orang di dalam perimeter, dan juga dapat digunakan untuk memenjarakan orang, mencegah orang yang ditargetkan meninggalkan area tersebut. Generasi-generasi selanjutnya telah menyempurnakan kemampuan ini dan secara bertahap mengubahnya menjadi beberapa lusin jenis teknik keabadian. Namun, sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari jalan yang benar dan hampir tidak layak untuk disebutkan. Setelah duduk, Cui Dongshan dipenuhi antusiasme saat berbicara tentang Si Rou, memuji bakat dan kedekatannya yang mengesankan. Dia mengatakan bahwa selain menggunakan 2 kantung koin tembaga esensi emas untuk membuka pintu menuju tubuh abadi, semuanya berjalan relatif lancar. Berkat tekadnya yang luar biasa dan keberuntungannya yang besar, Si Rou benar-benar berhasil mengubah tubuh emas berlapis glasir berwarna milik kultivator tingkat Ascension menjadi tanah suci untuk menampung jiwanya. Meskipun masih ada ketegangan antara tubuh abadi Dumao dan jiwa Si Rou, hanya masalah waktu sebelum masalah ini perlahan terselesaikan. Semuanya berjalan lancar, dan tidak ada lagi masalah besar. Setelah mengungkapkan kabar baik yang besar ini, Cui Dongshan mulai mengkritik detailnya, dengan mengatakan, membuka pintu dan merebut kendali tubuh abadi hanyalah langkah pertama. Si Rou memiliki bakat yang unik, jadi jika seseorang mengenali bakatnya lebih awal dan bersedia menginvestasikan sejumlah besar sumber daya padanya, tidak akan sulit baginya untuk menjadi dewa formal kelas 1 dari salah satu dari 5 gunung di benua botol berharga timur. Si Rou berhasil mendapatkan kesempatan besar yang telah ditakdirkan ini karena bakatnya yang mengesankan, tetapi ini tidak berarti bahwa ia memiliki bakat yang sama mengesankannya dalam hal kultivasi. Bahkan, ia gagal meningkatkan kultivasinya secara signifikan setelah hidup sebagai hantu pengembara selama beberapa ratus tahun. Ia gagal menjadi raja hantu atau semacamnya, dan terlepas dari masa baktinya kepada tuannya sebelumnya, cukup jelas bahwa bakat kultivasinya tidak dapat dianggap luar biasa. Dengan kata lain, rintangan yang ada di hadapan Si Rou relatif merepotkan. Dia tidak akan mampu mengatasi batasan tubuh emas berlapis glasir berwarna ini, yang berarti akan sangat sulit baginya untuk melangkah maju dan mencapai kendali serta kebebasan sejati. Chen Ping'an mengambil sebotol anggur osmanthus, dan Cui Dongshan menerimanya, menengadahkan kepalanya dan meneguknya dengan lahap. Dia menyeka mulutnya hingga bersih dan melanjutkan, untungnya, dia berhasil memasuki tubuh inang yang cemerlang ini yang pada dasarnya seperti gunung emas. Bahkan jika dia hantu kecil yang menyedihkan yang hanya dapat membawa sedikit emas setiap kali, dia akhirnya akan menjadi hantu yang sangat kaya setelah terus berusaha selama puluhan atau ratusan tahun. Setelah itu, dia hanya perlu menggunakan teknik paling dasar untuk terus maju. Dia tidak akan menghadapi tantangan besar dalam hal kultivasi, dan inilah yang membuat tubuh abadi begitu berharga dan didambakan. Dia dapat maju hingga tingkat 5 atas tanpa perlu membentuk inti emas, tanpa perlu memelihara jiwa yang baru lahir, dan tanpa perlu memperhatikan iblis internal. Siapa yang tidak akan iri dengan ini? Cui Dongshan terkekeh dan menambahkan, tentu saja, kau tidak akan iri dengan kekuatan mentalmu. Adapun aku, muridmu, tidak perlu merasa iri karena aku sudah memiliki harta karun serupa. Bagaimanapun, aku masih lebih rendah darimu dalam hal ini, guru. Tidak peduli berapa banyak koin tembaga esensi emas yang dibutuhkan untuk kultivasi Si Rou, aku akan selalu menyimpan 6 koin di tanganku. Kau tidak perlu berpikir untuk mencoba mendapatkan koin-koin ini dariku, Chen Ping'an memberitahu muridnya. Cui Dongshan memasang ekspresi serius dan menjawab, merupakan kehormatan besar bagi keempat semut dari tanah berkah bunga teratai untuk memiliki guru yang begitu terhormat dan murah hati.
Ini benar-benar berkah yang telah mereka peroleh selama banyak kehidupan. Namun, jika mereka tidak memahami bagaimana menghargai berkah ini, maka mereka benar-benar pantas dihukum dengan petir ilahi. Tenanglah, guru, muridmu mampu menggunakan beberapa kemampuan yang berkaitan dengan teknik 5 petir kebenaran Gunung Longhu. Bahkan, aku mungkin memiliki penguasaan yang lebih besar atas kemampuan ini daripada beberapa pendeta Tao biasa dari kediaman guru surgawi. Guru, kau hanya perlu berteriak, dan aku dapat bertindak atas nama surga dan menghukum semut-semut itu kapan saja. Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku masih berharap kita bisa mempertahankan hubungan baik dengan keempat orang itu meskipun pada akhirnya kita berpisah. Guru, mengapa Anda tidak bertanya kepada saya tentang bagaimana Anda dapat mengendalikan Shiro dengan teguh setelah 60 tahun? Tanya Cui Dongshan dengan suara pelan. Chen Pingan tersenyum dan menjawab, apakah kau tidak akan memberitahuku jika aku tidak bertanya? Dalam hal melakukan transaksi dan merancang rencana, aku akui bahwa aku jauh lebih rendah darimu. Namun, aku percaya padamu, dan aku juga percaya bahwa kau tidak akan bertindak licik di luar jalan Dao Agung. Jika tidak, aku akan terlalu meremehkanmu. Cui Dongshan hampir meneteskan air mata, dan dia berseru, siapa sangka aku sudah menjadi orang yang begitu perhatian di mata tuanku. Karena Anda bersedia mempercayai saya, bagaimana mungkin saya tidak melayani Anda dengan kesetiaan sepenuhnya, bahkan jika itu berarti menghadapi kematian. Chen Pingan melirik Shiro, hantu kerangka cantik yang akan berkeliling dunia di dalam tubuh abadi Dumao. Apakah kamu menyesali ini? Tanyanya. Shiro tersenyum dan menjawab, Guru, Anda mungkin tidak memahami segudang penderitaan yang harus dihadapi oleh makhluk yin. Kami mendengar guntur musim semi, kami mendengar denting lonceng saat fajar, kami mendengar dentuman genderang saat senja, kami merasakan angin astral sejati yang menyapu dunia, kami merasakan tajamnya hembusan angin musim gugur, kami merasakan aura pembunuh di medan perang, kami terpengaruh oleh kuil dan tempat suci para dewa, dan masih banyak lagi. Semua hal ini seperti siksaan bagi hantu pengembara seperti saya. Terlebih lagi, sangat mudah bagi kami untuk kehilangan secercah kesadaran terakhir kami dan berubah menjadi hantu jahat yang tidak tahu apa-apa selain pembantaian. Shiro berbicara tanpa lelah, menjelaskan banyak aturan dan rahasia yang berkaitan dengan entitas yin di dunia. Chen Pingan mendengarkan dengan saksama, dan baru setelah itu ia merasa sedikit lebih nyaman saat menghadapi wujud Shiro saat ini. Cui Dongshan tersenyum tipis sepanjang waktu, dan dia juga mendengarkan penjelasan Shiro bersama Chen Pingan. Dengan berhasilnya Shiro memasuki tubuh emas berlapis glasir berwarna Dumao dan menguasainya, dapat dikatakan bahwa masalah ini pada dasarnya telah berakhir dengan sukses. Cui Dongshan hanya mengatakan bahwa mereka perlu beristirahat dan memulihkan diri selama 1 hari lagi. Chen Pingan mengangguk dan menyetujui permintaannya. Saat ini, tampaknya mereka sedang mengadakan pesta perayaan di kamar Chen Pingan. Namun, kenyataannya hanyalah ketiga orang yang terlibat dalam masalah itu masing-masing menikmati segelas anggur osmanthus. Setelah beberapa saat, Cui Dongshan berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Chen Pingan mengantar mereka berdua, dan setelah menutup pintu, bocah laki-laki berbaju putih dan lelaki tua berambut putih berjalan beriringan di koridor luar. Meskipun Cui Dongshan tampak gembira, Shiro entah kenapa merasa semakin gelisah dan takut. Benar saja, begitu tiba di kamarnya, Cui Dongshan langsung mencengkeram kepala Dumao dengan kuat, mendorong Shiro ke dinding, dan memarahinya, kau makhluk yin rendahan yang bahkan lebih kecil dari semut, tapi kau berani mengucapkan omong kosong seperti itu di depan tuanku. Siapa yang memberimu keberanian itu? Tubuh emas berlapis glasir berwarna Dumao berada di tingkat abadi dan tidak lebih lemah dari fisik kuat para seniman bela diri tingkat 9, jadi secara logis, tindakan Cui Dongshan seharusnya tidak lebih dari sekadar geli bagi Shiro, terutama karena dia hanya seorang abadi bumi. Namun, Cui Dongshan jelas telah menggunakan semacam kemampuan mistis rahasia, dan jiwa Shiro bergetar seolah-olah 5 embusan angin astral yang kuat menghantam fondasinya. Wajah tua Shiro berkerut kesakitan, dan air mata kesedihan mengalir deras. Cui Dongshan mengangkat tangan satunya dan menjentikkan dahi Shiro, menyebabkan suara memekakkan telinga menggema di jiwanya seolah-olah sebuah lonceng raksasa dipukul tepat di samping telinganya. Akhirnya ia melepaskan genggamannya, dan Shiro ambruk ke tanah sambil menggigil, tubuhnya basah kuyup oleh keringat.
Cui Dongshan menginjak dahinya, menyebabkan bagian belakang kepalanya membentur dinding dengan keras. Kemudian dia membungkuk untuk menatapnya, mengejek, "Kemampuanmu tidak sebanding dengan kebajikanmu, dan kebajikanmu tidak sebanding dengan kedudukanmu. Kau gagal di kedua bidang ini, jadi apakah kau percaya padaku ketika kukatakan bahwa aku akan menyeret jiwamu keluar dari tubuh abadi ini dan memaksamu untuk menderita murka angin kebenaran dan hujan pembersih setiap hari? Jika tidak, aku mungkin akan memperlakukan tubuh abadi ini sebagai lentera dan jiwamu sebagai sumbu lilin. Kau mungkin tidak menyadari sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi kau akan tiba-tiba mati dengan mengerikan dalam 60 tahun. Dia menambah tekanan pada kakinya, menyebabkan kepala Shiro perlahan membentur dinding di belakangnya hingga retak. Tatapannya sedingin es. "Ada apa? Kau lupa siapa dirimu dan menjadi begitu angkuh hanya karena penis kecil di celanamu itu?" Ekspresi Shiro tiba-tiba berubah, rasa takut di matanya berubah menjadi ketidakpedulian. Meskipun menderita rasa sakit dan penghinaan yang luar biasa, dia tetap mengangkat kepalanya dan menatap mata Cui Dongshan untuk pertama kalinya. Cui Dongshan merasa hal ini sangat menarik, dan dia tersenyum tipis sambil berkata dengan nada geli, "Kau adalah anggota yang tersisa dari sebuah bangsa yang hancur 600 tahun yang lalu, dan kau juga anggota yang tersisa dari cabang Taois yang telah musnah dari dunia. Namun, setelah menderita begitu banyak rasa sakit untuk bertahan hidup hingga hari ini adalah batas kesabaran dan toleransimu. Kau bahkan berani memainkan permainan Go ini denganku sekarang." Ketika ditanya tentang Dao, seseorang menjawab, "Penampilan seperti kerangka kurus kering, hati seperti abu yang padam." "Bagaimana? Apakah aku berhasil mengungkap identitas aslimu sekarang? Mungkin aku harus berpura-pura menjadi orang yang bertanya tentang Dao dan menggunakan teknik rahasia unik yang diciptakan oleh leluhur permajaan cabangmu untuk memusnahkan sepenuhnya sisa-sisa terakhir cabangmu." Ekspresi tak percaya terpancar di wajah Shiro saat ia menatap Cui Dongshan, dan rasa takut yang tak terkendali akhirnya menyebar di wajahnya. Ini adalah rasa takut yang lebih besar daripada rasa takut akan kematian. Shiro pernah duduk di atas sebuah prasasti batu di dalam kuil Dewa Kota di negara pakaian berwarna-warni, dan dia dengan lembut menyenandungkan sebuah melodi yang oleh Chen Pingan dikira sebagai balada kuno dari negara tersebut. Awalnya dia mengira tidak akan ada yang mengetahui rahasia-rahasia ini lagi, terutama karena itu adalah hal-hal kuno dari ratusan tahun yang lalu yang telah dihancurkan dan dikubur oleh aliansi banyak kekuatan di benua botol berharga timur. Lagi pula, bahkan jika seseorang secara kebetulan menemukan bait-bait balada ini yang tersebar di beberapa teks kuno yang rusak, bagaimana mungkin mereka dapat menentukan identitas aslinya hanya dari itu saja? Bagaimana mereka dapat menemukan titik lemah sebenarnya dari hantu kecil seperti dia? Cui Dongshan mengulurkan dua jarinya, menyebabkan pedang terbang emas melesat keluar dari dahinya dan terbang mengelilingi jarinya. Pada akhirnya, pedang terbang itu secara mengejutkan menarik sebuah jimat emas yang telah lama hilang ke udara. Seolah-olah bunga teratai emas yang anggun mekar dari ujung jari Cui Dongshan. Shiro ingin membuka mulutnya dan memohon ampun, namun ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengeluarkan suara sekeras apapun ia berusaha. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jari orang itu terus bergerak menuju dahinya. Shiro memejamkan matanya, bibirnya bergerak sedikit saat ia diam-diam menyanyikan balada pembuka dari cabang Taoisme yang pernah ia ikuti. Dia sudah siap mati, namun dia menyadari bahwa Cui Dongshan telah menarik tangannya ketika dia perlahan membuka matanya. Pria itu menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi iba. Cui Dongshan menegakkan punggungnya dan menggosokkan telapak sepatunya ke wajah Shiro sebentar. Seolah-olah dia sedang membersihkan sepatunya setelah menginjak genangan lumpur. Dia melirik Shiro yang baru saja lolos dari ambang kematian dan memperingatkan, sebaiknya ini jangan sampai terjadi lagi. Shiro mengangguk pelan sebagai jawaban. Cui Dongshan baru saja melangkah beberapa langkah ke depan, namun tiba-tiba ia berbalik dan dengan kasar menginjak kepala Shiro, menyebabkan kepalanya terbenam lebih dari setengahnya ke dalam dinding. Ekspresinya penuh amarah saat ia meraung, "Aku menyelamatkan nyawamu, namun kau bahkan tidak mau berterima kasih padaku." Shiro menarik kepalanya dari dinding sebelum berlutut dan bersujud 3 kali dalam diam kepada Cui Dongshan. Cui Dongshan duduk di samping meja dan membentak, "Aku tidak akan mengikuti guru kemana-mana sepanjang waktu, jadi ingatlah untuk tidak menyia-nyiakan tubuhmu yang kuat ini setelah aku pergi."
Jika guruku terluka karena kau gagal bertarung dengan kekuatan penuhmu, maka aku akan mengambil setitik benih dao dari kedalaman jiwamu, terlepas dari seberapa ringan atau parah luka guruku. Kemudian aku akan menanam benih dao itu ke dalam tubuh seorang biksu Buddha. Shiro perlahan mengangkat kepalanya, dan kesedihan serta rasa sakit yang mendalam terpancar di wajahnya saat ia menatap Cui Dongshan. Ia tampak seperti seorang dewa yang agung, namun pikirannya dingin, kejam, dan penuh perhitungan. Bagaimana mungkin ada seseorang yang setakut dirimu di dunia ini? Gumamnya. Cui Dongshan terkekeh dan berkata, bukan guru yang mengajari saya ini. Melainkan, saya menguasainya sendiri. Shiro berdiri, dan dia hanya berani berdiri di dekat dinding. Cui Dongshan membanting meja dengan tangannya dan berseru, kau tidak mau pergi ke kamarmu sendiri. Kau di sini untuk mencari kematian. Percaya atau tidak, aku akan memotong kemaluanmu dan memaksamu memakannya. Shiro yang diliputi kesedihan menundukkan kepalanya dan buru-buru keluar dari ruangan yang bagaikan neraka di bumi. Cui Dongshan membuka buku-buku yang ditulis oleh para sastrawan dari bangsa Azure Phoenix, dan semakin banyak yang dibacanya, semakin marah dia. Dia membanting buku-buku itu hingga tertutup dan mengumpat, omong kosong belaka. Ucapanmu akan menjadi membosankan dan penampilanmu akan menjadi menjijikkan jika kamu tidak membaca selama 3 hari. Membaca omong kosong ini seperti seseorang mengoleskan setumpuk besar kotoran ke seluruh wajahku. Bukan hanya itu, tapi juga diare. Cui Dongshan tidak bisa tidur, dan ini membuatnya merasa sangat bosan. Karena itu, dia diam-diam meninggalkan penginapan dan pergi berkeliling di kota kabupaten. Cui Dongshan tanpa sengaja bertemu dengan seorang kultivator gelandangan miskin di tingkat 5 bawah yang menggunakan teknik pencurian rendahan. Ia mengendalikan sekitar selusin hantu dan roh kecil dan menggunakannya untuk mencuri uang dari sebuah keluarga biasa di kota kabupaten. Seperti semut yang memindahkan sarang, hantu dan roh kecil itu bekerja sama untuk membawa koin tembaga dan perak. Sementara itu, kultivator gelandangan itu berjongkok di kaki tembok dan tersenyum lebar sambil menimbang 2 atau 3 keping perak terbesar di tangannya. Sedikit demi sedikit, koin tembaga dan perak lepas itu akan bertambah menjadi jumlah yang tidak lagi sedikit. Namun, ketika dia menoleh, dia terkejut mendapati seorang anak laki-laki muda berbaju putih berjongkok di sampingnya dan tampaknya menikmati cahaya bulan bersamanya. Petani gelandangan itu gemetar ketakutan. Cui Dongshan tersenyum dengan mata menyipit dan bertanya, kau benar-benar tega melakukan ini. Mengapa kau tidak mencuri dari keluarga yang lebih kaya? Penggarap tanah pengembara itu menelan ludah dan menjawab dengan takut dan gelisah, karena dewa pintu dari keluarga-keluarga kaya itu benar-benar terlalu sulit untuk dihadapi. Aku akan kehilangan uang jika hantu dan roh penggerak uang yang telah kubesarkan dengan kerja keras dibunuh oleh dewa pintu. Cui Dongshan mengangguk dan berkata, itu masuk akal. Mata kultivator pengembara itu melirik ke sana kemari saat ia mempertimbangkan bagaimana ia harus melarikan diri. Haruskah ia membunuh bocah aneh yang berjongkok di belakangnya? Namun, apakah ini sepadan dengan beberapa tael perak? Lagi pula, hanya Tuhan yang tahu siapa yang akan membunuh siapa pada akhirnya. Cui Dongshan mengulurkan 2 jarinya dan mencubit hantu kecil pembawa uang yang tingginya hanya sebesar ibu jari. Kemudian dia meletakkannya di telapak tangannya dan menyatukan kedua tangannya, menggosok-gosoknya secara acak. Kelopak mata kultivator pengembara itu berkedut ketika melihat ini. Baiklah kalau begitu, dilihat dari situasinya, salah satu jenderal besarnya telah gugur di medan perang. Lagi pula, bagaimana mungkin ia bisa bertahan setelah diratakan di tangan seseorang seperti ini? Hantu-hantu pengangkut uang yang ia bangkitkan semuanya berkualitas sangat rendah, kalau tidak, mereka tidak akan gagal melewati dewa-dewa pintu keluarga-keluarga kaya. Saat kultivator pengembara itu merasakan kesedihan yang mendalam, Cui Dongshan merentangkan tangannya untuk memperlihatkan hantu kecil pengangkut uang yang tampak mengerikan, seolah-olah mengenakan lapisan tambahan pakaian merah. Cui Dongshan melemparkan hantu itu ke tanah dan memerintahkan, pergi, temui keluarga kaya dan curi sebongkah emas untukku. Hantu kecil itu mengepalkan tangannya dan menggembungkan pipinya sambil berlari dengan sungguh-sungguh ke kejauhan. Kira-kira 15 menit kemudian, hantu kecil itu benar-benar kembali dengan sepotong emas seukuran kuku jari. Kultivator pengembara itu tercengang, dan dia buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat ketika akhirnya tersadar, sambil berkata,
Yang Mulia Dewa, kemampuan mistik Anda yang mendalam sungguh membuka mata saya. Cui Dongshan berdiri dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan seorang kultivator pengembara yang sangat gembira. Cui Dongshan mengunjungi kuil cendekiawan dan kuil pertapa di kota kabupaten, namun ia tidak tahan dengan rasa hormat yang berlebihan yang ditunjukkan kepadanya di kedua kuil tersebut. Ia segera pergi setelah berbincang singkat. Namun, ia masih merasa sangat bosan, jadi ia memilih Dewa Pintu berwarna-warni dari keluarga acak untuk diberkati dengan kemampuan mistiknya. Ia meningkatkan level kedua Dewa Pintu tersebut, memberi mereka kemampuan untuk membentuk tubuh dewa di masa depan. Mereka masih sangat jauh dari menjadi dewa sejati, dan mereka hanya bisa menakut-nakuti beberapa entitas yin terlemah dan paling tidak berguna serta memblokir sedikit aura pembunuh, tetapi itu tetap merupakan berkah yang besar bagi mereka. Setelah itu, ia mengunjungi klan terkaya kedua di kota kabupaten dan mematahkan satu persatu makhluk mistis di puncak atap, lalu dengan santai melemparkannya ke tanah. Dia berkeliaran tanpa tujuan, dan dia mengikuti kata hatinya serta melakukan apa yang dia inginkan. Melihat seorang immortal bumi menjadi bosan seperti ini, Cui Dongshan benar-benar unik. Hari sudah malam ketika Cui Dongshan meninggalkan kamar Chen Pingan bersama si Rou, dan Chen Pingan keluar dari kamarnya lalu menuju ke sebelah setelah berlatih jurus langit dan bumi untuk beberapa saat. Dia mengetuk pintu dengan pelan dan bertanya sambil terkekeh kesal, "Sudah larut malam, tapi kau masih bangun?" Pei Qian telah menyalakan lampu minyak dan sedang membaca novel tentang seorang pendekar bela diri pengembara yang baru saja didapatnya, dan dia buru-buru memadamkan lampu ketika mendengar Chen Pingan mengetuk dan dengan cepat melompat ke tempat tidur. Dia berpura-pura baru bangun, dan menjawab, "Hah, aku sedang tidur. Kenapa guru belum tidur juga? Apakah guru ingin aku membukakan pintu?" Chen Pingan terkekeh dan tidak mempermasalahkan kebohongan Pei Qian. Sebaliknya, ia berkata sebagai pengingat, "Tidak perlu membuka pintu. Kamu bisa membaca kapanpun kamu mau, jadi pastikan jangan terlalu membebani matamu. Kita akan tinggal di sini 1 hari lagi besok, jadi kamu bisa melanjutkan membaca di pagi hari." Chen Pingan berbalik untuk pergi, namun sebuah pikiran lain tiba-tiba muncul di benaknya. Ia berbalik lagi dan berkata melalui pintu, "Setelah aku pergi, jangan menyalakan lampu minyak dan bersembunyilah di bawah selimut untuk membaca." Rahang Pei Qian ternganga saat mendengar ini. Gurunya benar-benar sangat mengagumkan. Dia bahkan bisa membaca pikirannya seperti ini. Dia tidak punya pilihan lain selain menjawab, "Oke, saya mengerti." Setelah Chen Pingan pergi, Pei Qian masih sangat ingin membaca novel itu dan menyelami semua pertengkaran sengit dan hubungan yang rumit. Namun, dia menahan keinginannya dan tetap di tempat tidur. Matanya terbuka lebar, dan dia sama sekali tidak merasa mengantuk. Baru setelah sekian lama dia akhirnya merasa mengantuk dan tertidur. Keesokan harinya, Cui Dongshan pergi ke kamar Chen Pingan untuk mengajarinya Go setelah mereka selesai sarapan. Keduanya masih fokus pada formasi sudut kecil dari buku panduan Go Awan Berkilauan. Lu Baixiang adalah orang pertama yang berjalan mendekat dan menyaksikan percakapan mereka, dan dia langsung terpesona oleh apa yang dilihatnya. Pada akhirnya, dia menemukan sedikit waktu luang untuk bergegas pergi dan memanggil Sui Yubian untuk menonton pelajaran bersamanya. Dia mengatakan padanya bahwa semuanya sungguh luar biasa. Saat bermain Go dengan Lu Baixiang sebelumnya, Sui Yubian pernah menghadapi formasi sudut kecil Lu Baixiang di awal permainan dan benar-benar kalah telak. Namun, ia menolak menerima hasil tersebut, dan membiarkan Lu Baixiang menggunakan formasi yang sama selama 3 permainan berturut-turut. Pada akhirnya, ia kehilangan keunggulan awal di ketiga permainan tersebut dan mengalami kekalahan telak. Bahkan, ia sampai membuat pengecualian dan memainkan beberapa langkah acak dan tampaknya tidak masuk akal, namun itu pun masih belum cukup untuk merebut kembali kendali. Oleh karena itu, rasa ingin tahu Sui Yubian sedikit terpicu ketika ia mendengar Lu Baixiang mengklaim bahwa ia hanya memahami 30 hingga 40% dari formasi set sudut kecil. Hal ini membuatnya mengikuti Lu Baixiang dan masuk ke kamar Chen Pingan. Ia ingin melihat bagaimana Cui Dongshan mengajar Go, dan ia juga ingin melihat bagaimana Chen Pingan belajar Go. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tidak lama kemudian Zulian juga datang untuk ikut bersenang-senang. Wei Xian adalah yang terakhir dari keempat seniman bela diri yang memasuki kamar Chen Pingan. Namun,
hanya butuh waktu singkat bagi Sui Yubian untuk kehilangan minat pada pelajaran tersebut. Bakat Chen Ping'an dalam permainan Go terlalu biasa, dan seseorang yang lambat seperti dia tidak akan mampu berkembang secara signifikan, terlepas dari seberapa hebatnya Cui Dongshan dalam mengajar. Tak pelak lagi, Sui Yubian, yang sudah mahir bermain Go, merasa cemas dan bosan sekaligus. Akhirnya, dia pergi tanpa berkata apa-apa. Saat pergi, dia tak kuasa melirik pria tua yang duduk di belakang Cui Dongshan, merasa ada sesuatu yang aneh dan janggal tentang pria itu. Mengapa dia merasa bahwa pria itu seperti seorang pria tua banci yang bahkan lebih menjijikkan daripada Zhu Lian? Dia sudah tua, namun dia tidak berani menarik perhatian orang lain. Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan suka mengerucutkan bibir dan menarik-narik ujung bajunya dengan jari-jari seperti bunga anggrek. Zhu Lian dan Wei Xian juga pergi satu persatu setelah kepergian Sui Yubian. Medan pertempuran di kota Naga Tua terisolasi, sehingga keempat pendekar bela diri dari gulungan gambar itu sebenarnya tidak pernah melihat Du Mao. Mereka juga tidak pernah melihat Si Rou, hantu kerangka yang cantik, karena dia terkurung dalam jimat kertas kuning. Akibatnya, Sui Yubian dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat tubuh abadi Du Mao tiba-tiba muncul di antara mereka. Namun, mereka hanya menganggap lelaki tua itu sebagai orang asing yang secara acak dijemput oleh Cui Dongshan entah dari mana. Cui Dongshan mengunci diri di kamarnya setelah makan siang. Keesokan paginya, Chen Ping'an dan yang lainnya berangkat lagi, menuju ibu kota negara Azure Phoenix. Banteng tanah kuning itu awalnya sangat menarik perhatian. Setelah Cui Dongshan melompat ke punggungnya, banteng itu masih sangat menarik perhatian, tetapi jauh kurang menarik daripada sebelumnya. Orang-orang yang lewat yang melihat ini hanya berspekulasi bahwa pemuda tampan berbaju putih itu berasal dari klan kaya dan sedang berkeliling dunia kultivasi bersama para bawahannya. Pilihan tunggangan dan bawahannya memang agak aneh, tetapi dia tampak sangat riang dan cukup elegan untuk usianya. Dengan kehadiran Cui Dongshan, perjalanan mereka ke ibu kota negara Azure Phoenix menjadi sedikit lebih santai dan kasual. Keempat pendekar bela diri dari gulungan gambar itu merenungkan hal ini dan masing-masing memahami beberapa hal. Jika Chen Ping'an menjadi lebih ceria dan tidak terlalu serius setelah bertemu dengan kedua temannya, Zhang Sanfeng dan Su Yuanxia, maka dapat dikatakan bahwa ia menjadi lebih riang dalam batas yang wajar setelah bersatu kembali dengan muridnya. Meskipun hubungan di antara mereka tidak sesuai dengan hubungan tipikal antara guru dan murid, tidak diragukan lagi bahwa kedatangan Cui Dongshan telah meringankan beban Chen Ping'an. Terlebih lagi, meskipun Chen Ping'an adalah guru dan Cui Dongshan adalah murid, Chen Ping'an juga bertanya kepada Cui Dongshan tentang prinsip-prinsip legalisme sambil belajar Go darinya. Selama perjalanan, Cui Dongshan selalu bersikeras untuk membayar, dan dia menolak membiarkan tuannya mengeluarkan satu koin tembaga pun. Dengan mendengarkan percakapan santai antara Cui Dongshan dan Chen Ping'an, keempat pendekar bela diri dari gulungan gambar itu juga mampu memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan lebih lengkap tentang dunia agung. Sebagai contoh, Lu Baixiang mengetahui bahwa selain mencapai Dao atau mencapai tingkat akhir seni bela diri di dunia yang penuh dengan berbagai hal unik dan menakjubkan ini, ada juga para pengikut Konfusianisme yang benar-benar memfokuskan seluruh waktu dan upaya mereka untuk mencari pengetahuan dan pengembangan diri. Terdapat pula banyak ahli pemurnian Qi yang termasuk dalam 100 aliran pemikiran, dan ada guru spiritual yang memprioritaskan ajaran ortodoksi Taoisme mereka di atas tingkat basis kultivasi mereka. Sui Yubian menyaksikan teknik-teknik abadi yang aneh dan unik yang digunakan oleh Cui Dongshan, dan dia mempelajari bagaimana teknik-teknik ini dapat digunakan dengan sempurna untuk keuntungan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Zhu Lian mendekati Cui Dongshan 2 kali ketika tidak ada orang lain di sekitar. Pemikirannya sangat sederhana, dan dia hanya ingin memastikan berapa banyak harta abadi yang sebenarnya dimiliki orang ini. Sementara itu, Wei Xian tetap yang paling pendiam dan tertutup di antara keempat orang tersebut. Ia paling akrab dengan Pei Qian, dan keduanya sering berbicara satu sama lain tanpa rasa hormat atau senioritas yang semestinya. Sama seperti saat Cui Dongshan dan Chen Ping'an meninggalkan ibu kota negara Sui Raya dan bepergian bersama, Cui Dongshan terkadang menghilang dari waktu ke waktu dan Chen Ping'an tidak pernah menanyakan keberadaannya. Si Rou, lelaki tua di mata Sui Yubian dan yang lainnya, akhirnya tampak tidak sefeminim sebelumnya. Dia tidak lagi menggoyangkan pinggulnya seperti wanita,
dan tidak ada lagi tatapan mata yang sayu dan feminin. Dia juga berhenti menggerakkan jari-jarinya seperti bunga anggrek secara tidak sadar, dan akhirnya dia tampak seperti lelaki tua normal. Meskipun begitu, Shiro tetap menjadi anggota yang paling tidak disukai di seluruh kelompok. Bahkan, posisinya lebih rendah daripada banteng tanah kuning. Pei Qian cukup tekun saat berlatih teknik membawa pedang kera putih dan teknik menggunakan pedang kera putih. Lagi pula, itu hanyalah posisi tubuh, dan terlihat cukup mengesankan dan perkasa. Pei Qian tidak perlu menderita rasa sakit yang luar biasa saat berlatih, dan dibandingkan dengan meditasi berjalan 6 langkah, dia jauh lebih suka menggunakan pedang bambu dan pedang bambu yang dibuatkan Chen Pingan untuknya untuk berlatih teknik-teknik yang telah dipelajarinya dari biarawati Taois Huang Ting. Suatu ketika, Cui Dongshan sedang duduk bersila di atas banteng tanah dan mengejek Pei Qian. Dia dengan kasar meremehkan teknik membawa pedang Pei Qian, menganggapnya sama sekali tidak berguna. Cui Dongshan memegang perutnya dan tertawa terbahak-bahak, hingga terjatuh dari punggung banteng tanah. Kejadian ini sangat merusak kepercayaan diri Pei Qian dan membuatnya depresi selama beberapa hari. Selama waktu itu, dia hanya berani berlatih meditasi berjalan setiap hari. Setelah melakukan perjalanan beberapa hari lagi, mereka tiba di kota prefektur terdekat dengan ibu kota negara Azure Phoenix. Entah bagaimana Cui Dongshan berhasil menemukan penginapan abadi yang tenang di kota prefektur yang ramai untuk mereka tinggali. Chen Pingan memang benar-benar kurang berbakat dalam bermain Go, namun ia tidak meninggalkannya begitu saja. Pada saat yang sama, ia juga tidak memaksakan diri untuk terus bermain dan meningkatkan kemampuannya. Ia menghabiskan sekitar 2 jam setiap hari untuk belajar Go dari Cui Dongshan, dan hal ini tidak memengaruhi latihannya dalam teknik tinju atau teknik pedang. Sesampainya di penginapan abadi bernama Taman 100 Bunga, Chen Pingan mengetahui bahwa pemilik penginapan itu adalah kultivator tingkat pengamatan laut yang tampak seperti pria paruh baya. Namun, pemilik penginapan itu tidak muncul di hadapan Cui Dongshan dan yang lainnya. Taman 100 Bunga menempati area yang cukup luas di kota prefektur, dan terdapat berbagai macam bunga dan tanaman unik dan indah yang menghiasi penginapan serta menyegarkan pikiran dan tubuh. Karena perdebatan besar antara Buddhisme dan Taoisme akan segera dimulai di ibu kota terdekat, hanya sedikit kamar kosong yang tersisa di penginapan abadi yang terletak di kota prefektur terdekat dengan ibu kota ini. Pei Qian sekali lagi berbagi kamar dengan Sui Yubian, sementara Lu Baixiang, Su Lian, dan Wei Xian berdesakan di satu kamar. Cui Dongshan, Shiro, dan Chen Pingan adalah satu-satunya orang yang menikmati kamar sendiri sepenuhnya. Menginap di 100 Flower Garden sangat mahal, tetapi Chen Pingan dan yang lainnya memang mendapatkan apa yang mereka bayar. Ada banyak manfaat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Misalnya, mereka bisa mendapatkan pengetahuan mendalam yang menarik tentang para dewa di pegunungan dan bagaimana mereka bereaksi terhadap perdebatan yang akan segera terjadi antara Buddhisme dan Taoisme. Penginapan 100 Flower akan mengumpulkan informasi ini menjadi sesuatu yang tampak seperti laporan resmi pemerintah dan mengirimkannya kepada para tamu setiap hari. Selain itu, setiap kamar di penginapan dilengkapi dengan beberapa peralatan spiritual yang unik. Meskipun disebut peralatan spiritual, peralatan tersebut dibuat dari potongan-potongan barang bekas dan nilainya hanya sekitar 2 atau 3 koin kepingan salju. Bagaimanapun, para tamu bebas membawa peralatan spiritual ini bersama mereka saat meninggalkan penginapan. Pei Qian sangat gembira ketika mengetahui hal ini. Ia mulai merayu Sui Yubian, dan setelah mendapatkan alat-alat spiritual kecil di kamar mereka, ia berlari ke kamar Pak Tua Wei dan bayi kecil untuk mentraktir mereka biji-bijian dan buah-buahan panggang. Ia berlama-lama di sana, dan menolak untuk pergi apapun yang terjadi. Pada akhirnya, Su Lianlah yang menjadi sangat kesal sehingga ia menyuruh Pei Qian untuk segera mengambil pernak-pernik itu dan pergi. Pada akhirnya, dengan tambahan 4 alat spiritual dari kamar Chen Pingan, Pei Qian berhasil mengumpulkan 10 alat spiritual tingkat rendah. Kultivator di tingkat 5 menengah tidak akan peduli dengan alat spiritual yang menarik tetapi tidak berguna seperti ini, sementara mereka yang berada di tingkat 5 bawah pada awalnya tidak mampu menginap di penginapan seperti ini. Akibatnya, Pei Qian menjadi sangat kaya dalam semalam. Kotak hartanya tidak lagi dapat menampung begitu banyak harta, jadi dia hanya bisa meninggalkannya di peti harta karun Chen Pingan untuk sementara waktu. Penginapan ini dulunya diperuntukkan bagi para immortal yang kuat dan terhormat,
sehingga suasananya secara alami tenang dan damai. Terlebih lagi, setelah menjalin hubungan baik dengan pemerintah setempat, penginapan 100 bunga diizinkan untuk membangun formasi yang dapat mengumpulkan energi spiritual dari angin dan air, sehingga energi spiritual di penginapan jauh lebih melimpah daripada energi spiritual di kota prefektur di luar. Selain itu, terdapat juga 2 patung dewa pintu berwarna-warni yang ditempel di pintu depan penginapan. Mereka adalah dewa pintu jimat asli, dan prajurit ilahi yang mengenakan baju zirah emas akan keluar jika entitas jahat berani mendekati mereka, memegang senjata dan mampu menaklukkan hantu. Selain itu, penginapan ini juga menyediakan sepiring kecil buah abadi setiap hari untuk para tamu. Buah-buahan ini merupakan hasil panen terbaik dan paling segar dari seorang petani di Taman 100 Bunga, dan menjadi salah satu daya tarik utama penginapan tersebut. Saat menyalin teks, Pei Qian berhenti sejenak dan meletakkan kuas kaligrafinya beberapa kali. Ketika ia memutar pergelangan tangannya untuk melenturkannya, ia selalu melihat Chen Pingan menatap piring berisi kurma dan pir dengan tatapan kosong. Pei Qian sedikit bingung. Sepertinya tuannya sedang diingatkan tentang sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika Pei Qian selesai menyalin teks, dia mendapati bahwa Chen Pingan masih duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja sekarang dia sedang melihat keluar jendela. Pei Qian sedikit khawatir, jadi dia bercanda, "Ada apa, Tuan? Apakah Anda sedang memikirkan Nyonya?" Chen Pingan tersadar dan menjawab dengan senyum tipis, "Apakah Anda ingin menyalin 500 karakter lagi?" Pei Qian mengerutkan alisnya dengan ekspresi sedih. Chen Pingan berdiri dan menepuk kepala Pei Qian. Kemudian dia mulai berjalan mengelilingi meja dan mempraktikkan meditasi berjalan 6 langkah. Pei Qian semakin bingung. Chen Pingan biasanya berlatih jurus langit dan bumi yang menggabungkan ketiga jurus tersebut, dan dia jarang berlatih jurus tinju sederhana dan dasar ini sendirian. Pei Qian merapikan kertas dan kuas kaligrafi lalu menyimpannya. Kemudian ia menyandarkan lengan dan kepalanya di atas meja dan dengan santai bertanya, "Guru, apakah Anda tidak pernah takut pada hantu dan makhluk jahat sejak kecil?" Saat Chen Pingan perlahan berlatih meditasi berjalan dan berjalan mengelilingi meja, dia menjawab, "Aku sedikit berbeda darimu. Aku berhenti takut hantu sejak usia sangat muda, dan aku bahkan berharap benar-benar ada hantu di dunia ini. Aku sering pergi ke makam abadi yang terletak di luar kota kelahiranku sendirian. Ketika aku sedikit lebih tua, aku perlu memasuki pegunungan untuk mengumpulkan kayu bakar atau pergi sendiri untuk mencari tanah liat yang cocok untuk membuat porselen. Aku tidak pernah takut hantu dan makhluk jahat selama waktu itu." "Wow, guru benar-benar luar biasa," seru Pei Qian. Chen Pingan hanya menanggapi dengan senyuman, tanpa menjelaskan alasan di baliknya. Siang tiba, dan penginapan 100 Bunga menyampaikan laporan lain tentang para immortal di pegunungan. Ada berbagai macam informasi dalam laporan itu, dan ada satu hal spesifik yang paling menarik perhatian Chen Pingan. Setelah sesi bermain Go dengan Cui Dongshan, dia menanyakan pendapat muridnya. Saat berbaris ke utara bersama pasukan, Gubernur Militer Utama Wei Liang melewati sebuah kota provinsi. Karena masalah kecil di sana, Gubernur Militer Utama menangkap 2 pejabat yang dituduh lalai dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah seorang jenderal yang dituduh melakukan korupsi dan penyimpangan hukum, karena telah menerima lebih dari 100.000 tael perak sebagai suap. Yang lainnya adalah seorang pejabat terpelajar yang telah memutarbalikkan fakta dengan kaligrafinya. Namun, yang pertama hanya diturunkan pangkatnya dan diasingkan, sedangkan yang kedua langsung dieksekusi. Tanpa perlu berpikir panjang, Cui Dongshan langsung menjawab, "Beginilah cara kaum legalis menangani masalah. Seringkali, orang akan menganggap pihak yang melakukan kejahatan lebih ringan daripada pihak yang melakukan kejahatan. Namun, kaum legalis justru sebaliknya, mereka bersikeras untuk meningkatkan tingkat keparahan kejahatan pihak yang melakukan kejahatan." Cui Dongshan tersenyum dan bertanya, "Guru, apakah Anda sekarang mengerti alasannya?" Chen Pingan tenggelam dalam pikiran. Setelah beberapa saat, dia menghela napas penuh emosi dan berkomentar, "Sungguh mengesankan." Cui Dongshan dengan santai melanjutkan, "Untuk dapat bertahan selama 1000 tahun tanpa lenyap, ratusan aliran pemikiran yang ada di luar 3 ajaran utama tentu memiliki fondasi yang kokoh dan kualitas yang khas. Oleh karena itu, seseorang telah lama mengatakan, hidup itu terbatas, sedangkan pengetahuan itu tidak terbatas.
Mengejar yang tidak terbatas dengan yang terbatas, sungguh merupakan tugas yang melelahkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Manusia menyukai bagian pertama dari pepatah itu, sementara para kultivator akan menghargai bagian kedua dari pepatah itu. Sederhananya, seorang kultivator dapat menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari satu ajaran atau satu aliran pemikiran, namun mereka tetap tidak akan berani mengklaim bahwa mereka telah mempelajari semuanya secara komprehensif dan mencapai akhir dari ajaran tersebut. Dengan mengingat hal ini, seseorang perlu membuat kompromi ketika memutuskan apa yang akan dipelajari. Ketika mempertimbangkan apa yang akan dipelajari, seseorang harus memeriksa apakah ia benar-benar dapat mengubah pengetahuan tersebut menjadi pengetahuannya sendiri. Ketika mempertimbangkan apa yang tidak akan dipelajari, seseorang harus memeriksa apakah mereka mengambil hal-hal yang sepele dan mengabaikan hal-hal yang mendalam. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Cui Dongshan mengambil buah pir dan menggigitnya, lalu melanjutkan dengan suara teredam, namun, pengetahuan adalah pengetahuan, dan perilaku manusia adalah perilaku manusia. Ada beberapa kaitan antara keduanya, namun tidak ada kaitan yang pasti antara keduanya. Karena itulah urusan duniawi begitu rumit, bukan? Semuanya bermuara pada takdir dan nasib karma seseorang mengenai bagaimana mereka hidup, buku apa yang mereka baca, dan apakah buku-buku yang mereka baca bermanfaat. Terlalu banyak orang bodoh di dunia ini, dan mereka gagal memahami bahwa tujuan utama membaca adalah untuk lebih memahami dunia. Orang-orang bodoh ini benar-benar mencemooh kata-kata dan ajaran tulus para bijak. Ketika para bijak menyampaikan pengetahuan mereka, kitab suci yang tercipta bagaikan lentera yang tergantung di langit malam. Lentera-lentera ini menerangi jalan yang berbeda, dan setiap lentera berbeda ukuran dan kecerahannya dari lentera di sebelahnya. Namun, sungguh disayangkan bahwa sebagian besar orang di dunia ini benar-benar buta. Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan apapun terkait hal ini. Cui Dongshan hanya sekadar mengobrol untuk mengusir kebosanan, jadi dia dengan cepat mengganti topik dan mulai berbicara tentang prestasi gemilang Little Baoping. Pada akhir tahun lalu, Li Huai, si bodoh kecil, terlibat pertengkaran dengan seorang teman sekelasnya. Teman sekelasnya itu merebut sebuah buku yang baru saja diberikan akademi kepada Li Huai, dan mengklaim bahwa buku itu miliknya. Namun, Li Baoping kebetulan lewat, dan dia langsung melerai pertengkaran di antara mereka. Setelah mengambil buku itu, dia memberitahu Li Huai dan teman sekelasnya bahwa dia bisa saja merobek buku itu menjadi dua dan memberi mereka masing-masing setengahnya, karena tidak mungkin untuk menentukan pemilik aslinya. Anak yang lain dengan senang hati menyetujui solusi ini. Dan demikianlah, Li Baoping melemparkan buku itu kepada Li Huai dan dengan kejam memukuli anak yang lain. Dari kejauhan, seorang cendekiawan tua mengamati dan tertawa terbahak-bahak melihat solusi Li Baoping. Teman sekelas Li Huai tidak tahu di mana letak kesalahannya, sehingga ia terisak dan berlari ke cendekiawan tua itu untuk mengadu tentang ketidakadilan. Pada akhirnya, ia malah mendapat hukuman fisik lagi dari cendekiawan tua tersebut. Chen Ping'an tertawa geli. Pei Qian juga duduk di sana dan mendengarkan, lalu dia menghela napas, orang yang mencuri buku itu terlalu bodoh. Ah, benar saja, ada terlalu banyak orang bodoh di dunia ini. Ini tidak bisa dihindari. Chen Ping'an segera membalasnya dengan pukulan di dahi dan memarahi, masalah pentingnya bukanlah apakah dia bodoh atau tidak. Melainkan, dia salah karena mencuri buku itu sejak awal. Jika dia mencuri buku itu dan cukup pintar untuk lolos dari hukuman, maka itu bahkan lebih salah. Aku tidak mengatakan mencuri itu benar, Pei Qian mengerang dengan suara penuh kekesalan. Cui Dongshan tersenyum dan berkata, dunia ini tidak pernah kekurangan orang yang bodoh sekaligus jahat, dan orang-orang seperti ini tidak bisa dididik dengan pengetahuan Konfusianisme. Pei Qian sepenuhnya setuju dengan hal ini, dan dia mengangguk serta berkata, kaum legalis yang Anda sebutkan tadi cukup mengesankan. Mereka tampaknya sangat efektif melawan orang jahat. Namun, Pei Qian segera menutup mulutnya setelah mengatakan itu, karena takut Chen Ping'an akan marah padanya. Tidak salah jika kamu berpikir seperti ini sekarang, kata Chen Ping'an sambil tersenyum. Namun, kamu masih perlu membaca lebih banyak buku. Kamu tidak seharusnya merasa sudah memiliki semua jawaban yang benar sekarang. Pei Qian berpikir sejenak sebelum menjawab, kalau begitu, Konfusianisme masih lebih baik. Menyalin kitab klasik Konfusianisme saja sudah cukup melelahkan baginya,
jadi bukankah itu akan menjadi siksaan bagi dirinya sendiri jika ia disuruh menyalin kitab suci legalisme lainnya? Cui Dongshan mengangkat ibu jarinya dan berkomentar, benar sekali, kau memang sekeras kepala seperti yang dikatakan Zulian. Pei Qian berpura-pura tidak mendengar hal itu. Cui Dongshan terkekeh dan bertanya, Pei Qian, kau memiliki hubungan yang cukup baik dengan Wei Xian, kan? Pei Qian langsung tersadar, dan dia menjawab sambil tersenyum, hubungan kita biasa-biasa saja. Oh, keyakinan yang begitu lemah. Sungguh menggelikan, seru Cui Dongshan. Pei Qian memutar matanya. Cui Dongshan terus saja menyanjung tuannya, namun tuannya hanya melontarkan omong kosong di depannya. Ia tak memberikan sepatah kata pun pujian. Orang ini sungguh sangat menjijikkan. Seandainya Cui Dongshan suatu hari membuat marah gurunya, dan seandainya dia, murid pertama, telah menguasai teknik pedang dan saber yang tak tertandingi pada saat itu, maka dia akan meniru para pahlawan gagah berani dalam novel-novel bela diri. Dia akan membersihkan sekte untuk gurunya. Cui Dongshan seperti parasit pembaca pikiran di otak Pei Qian, dan dia terkekeh, apa, kau ingin mencari kesempatan untuk bertarung denganku di masa depan dengan teknik pedang dan sabermu yang menyedihkan itu? Apa yang kau bicarakan? Tanya Pei Qian dengan ekspresi bingung. Cui Dongshan mengambil buah kurma dari piring dan dengan lembut melemparkannya ke dahi Pei Qian, sambil berkata, cek, mencoba menyaingi aku, nak. Pei Qian menangkap buah jujube yang jatuh dan berpura-pura melemparkannya kembali. Namun, Cui Dongshan tetap tenang dan tidak bergerak. Pei Qian berpura-pura melemparkan jujube itu kembali beberapa kali, tetapi Cui Dongshan hanya tersenyum dan tetap diam. Pei Qian merasa kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengenainya. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk mengenainya, kemungkinan besar dia akan lebih menderita daripada dia dalam jangka panjang. Dengan pikiran itu, Pei Qian memasukkan jujube ke dalam mulutnya dan menatap Cui Dongshan dengan marah. Ekspresi panik tiba-tiba muncul di wajah Cui Dongshan, dan dia berseru, tidak bagus. Pohon jujube ini adalah keturunan roh pohon jujube di Taman 100 Bunga, dan kultivator sepertiku tentu saja tidak perlu takut pada roh pohon seperti ini yang mencoba menyerang kita. Tapi kau hanyalah anak kecil, jadi roh pohon itu pasti akan mencari orang terlemah di antara kita untuk diserang. Sebelum tidur di malam hari, pastikan kau menutup semua jendela dan pintu. Kalau tidak, akan sangat menakutkan jika segerombolan ranting merayap masuk ke kamarmu di tengah malam. Sambil berbicara, Cui Dongshan menggerakkan tangannya dan berpura-pura menjadi roh pohon yang menyelinap ke kamar seseorang untuk mencelakai mereka. Pei Qian ketakutan, dan dia segera meraih jimat kesayangannya dan menempelkannya dengan keras ke dahinya. Kemudian dia menyilangkan tangannya. Cui Dongshan menghela napas dan meratap, ini tidak cukup. Jimatmu adalah jimat pendekan iblis pagoda harta karun, dan itu tidak efektif melawan roh pohon seperti ini. Mendengar itu, Pei Qian mengambil kembali jimat penerangan energi yang diberikan Chen Pingan kepadanya beberapa waktu kemudian dan menempelkannya di dahinya. Cui Dongshan mengangkat tangannya dan berkata dengan cemas, jangan. Jimat ini adalah jimat penuntun, dan tidak mampu melawan hantu dan roh. Malah, mungkin akan memiliki efek sebaliknya dan menarik perhatian roh pohon lainnya. Mereka akan merasa kau memprovokasi mereka, dan seluruh pasukan roh pohon dan roh bunga akan berbaris ke kamarmu bersama roh pohon jujube. Pada saat itu, akan ada roh di sekitar tempat tidurmu dan di bawahnya juga. Pei Qian mengerutkan bibir dan memonyongkan wajahnya yang kecoklatan. Air mata pun mulai menggenang di matanya. Chen Pingan menepuk bagian belakang kepala Cui Dongshan dan memarahinya sambil tersenyum, berhenti mencoba menakutinya. Cui Dongshan menjawab dengan anggukan sebelum memegang perutnya dengan satu tangan dan menunjuk Pei Qian dengan tangan lainnya. Hahaha, dasar idiot kecil. Rasa malu Pei Qian berubah menjadi amarah, dan dia hampir saja berlari ke sebelah untuk mengambil tongkat pendakiannya. Lagi pula, dia merasa teknik pedang iblis gila ciptaannya sendiri adalah teknik terkuatnya saat ini. Dia akan melawannya sampai mati. Melihat situasi semakin memburuk, Cui Dongshan segera berdiri dan menyelinap pergi. Setelah Cui Dongshan melarikan diri, Pei Qian memaksakan senyum dan berkata kepada Chen Pingan, Guru, tadi saya hanya pura-pura takut. Sekalipun saya tidak memiliki kedua jimat itu, saya tetap akan membaca kitab-kitab bijak itu setiap malam sebelum tidur. Dengan begitu,
Saya pasti bisa menangkal semua kejahatan dan mengusir semua hantu dan roh jahat, bukan? Chen Pingan menatap gadis kecil kurus yang masih mengenakan 2 jimat di dahinya, dan ia berusaha keras menahan tawanya lalu menjawab dengan anggukan, mungkin. Mungkin saja, seru Pei Qian dengan suara gugup. Chen Pingan tersenyum dan berkata, ini adalah penginapan abadi, jadi bagaimana mungkin ada hantu dan roh yang berani mencelakai manusia? Bagaimana jika memang ada? Tanya Pei Qian dengan ekspresi memelas. Chen Pingan terdiam sejenak sebelum menepuk kepalanya dan menjawab, jangan khawatir, bukankah aku tetangga sebelahmu? Apa yang perlu ditakutkan? Mata Pei Qian berbinar, dan dia segera melepaskan jimat dari dahinya dan memasukkannya kembali ke dalam lengan bajunya. Kemudian dia berlari ke jendela dan berjinjit, bergumam sesuatu ke taman di luar. Tak diragukan lagi, dia mengatakan sesuatu yang naif seperti, tuanku adalah Chen Pingan, jadi mari kita saling menghindari. Di tempat lain di penginapan itu, Sui Yubian secara aktif mencari Cui Dongshan dan bertanya, apakah Anda memiliki teknik rahasia untuk memelihara pedang terbang? Cui Dongshan tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Apakah kau menginginkan sesuatu sebagai imbalan? Tanya Sui Yubian secara langsung. Cui Dongshan duduk di samping meja dan memandang wanita cantik yang berdiri di pintu dengan pedang terikat di punggungnya. Dia tersenyum tipis dan menjawab, permintaanku sangat sederhana. Jangan lupakan asal-usulmu. Sui Yubian mengerutkan kening dan bertanya, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Raut wajah Cui Dongshan menunjukkan rasa jijik saat dia melambaikan tangan untuk mengusirnya. Kau bahkan tidak mengerti ini, namun kau masih berani bermimpi untuk memelihara pedang terbang terikat sebagai seorang seniman bela diri murni. Ekspresi Sui Yubian berubah dingin seperti es saat dia berbalik dan berjalan pergi. Cui Dongshan mengabaikan hal itu, dan dia merenung sejenak sebelum berjalan ke kamar Wei Xian. Su Lian sedang berjalan-jalan di sekitar Taman 100 Bunga, yang berarti dia kebetulan sedang tidak berada di kamar yang dia tempati bersama Lu Baixiang dan Wei Xian. Pintu kamar juga tidak terkunci, jadi Cui Dongshan langsung mendorong pintu dan masuk. Wei Xian sedang membaca beberapa catatan sejarah daerah setempat dan teks sejarah tidak resmi yang telah ia beli di perjalanan, dan ia meletakkannya begitu melihat anak laki-laki itu lalu bertanya, apakah ada yang kau butuhkan? Cui Dongshan dengan santai berjalan masuk ke ruangan, setelah itu pintu secara otomatis tertutup dengan sendirinya. Cui Dongshan mengulurkan tangan dan mengepalkannya perlahan, lalu menjawab, kau, Wei Xian, adalah seseorang yang tidak peduli dengan proses dan hanya peduli dengan hasil. Kau adalah pemain Go terburuk, namun tanpa sengaja kau menjadi yang paling dekat dengan prinsip-prinsip inti Go pada saat yang sama. Akan tiba suatu hari ketika tinjumu akan menghantam titik lemah guruku. Jika demikian, mengapa aku tidak membunuhmu dulu? Mengapa aku tidak membunuhmu di sini dan sekarang juga? Seseorang selalu bisa mengarang tuduhan terhadap seseorang, jawab Wei Xian dengan suara tenang. Cui Dongshan mengibaskan lengan bajunya, menyebabkan gulungan gambar jatuh ke meja di samping Wei Xian. Di sana juga terdapat 3 koin tembaga berisi esensi emas. Cui Dongshan melangkah maju, dengan satu tangan terlipat di belakang punggung dan tangan lainnya mengepalkan tinju. Jika aku membunuhmu secara tidak sengaja, maka aku akan membunuhmu secara tidak sengaja. Aku akan membunuhmu sampai tingkat kultivasimu tidak bisa turun lebih rendah lagi. Ketika tuanku pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan kemudian menembus ke tingkat berikutnya, kau sudah terlalu lemah untuk melukai tuanku bahkan jika kau menginginkannya. Wei Xian tertawa dingin dan berkata, kalau begitu, mari kita lihat apakah tingkat kultivasiku akan menurun atau apakah kau akan lebih menderita setelah diusir oleh gurumu. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak menyadari bahwa gulungan gambar ini hanyalah teknik ilusi yang kau, Cui Dongshan, buat? Seperti apa sebenarnya Chen Pingan itu? Aku yakin kau tahu sama seperti aku. Cui Dongshan sedikit terkejut, lalu ia memperlambat langkahnya dan berkata, aku meremehkanmu. Kau adalah kaisar pendiri negara Taman Selatan, lagi pula. Ayo, ceritakan padaku. Kau, Wei Xian, adalah ancaman sebenarnya di antara keempat orang itu, jadi mengapa kau menunggu begitu lama dan enggan bertindak? Aku sangat penasaran, apakah karena Pei Qian? Wei Xian tampak tanpa ekspresi, dan dia tidak menanggapi pertanyaan Cui Dongshan. Cui Dongshan tersenyum dan duduk, lalu melanjutkan, saat bermain Go dengan guru dan membantunya meninjau permainan,
saya menanyakan segala hal tentang tanah suci bunga teratai kepadanya, terlepas dari seberapa penting atau kecil masalahnya. Mengenai latar belakangmu dan yang lainnya dari gulungan gambar, aku tahu semua hal tentangmu yang diketahui guru. Guru tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk halus itu, tetapi aku sangat memperhatikannya. Cui Dongshan menunjuk sebuah buku sejarah tidak resmi di atas meja dan menjelaskan, sebagai contoh, menurut buku-buku sejarah tidak resmi yang ditulis oleh generasi selanjutnya di negara Taman Selatan, kaisar pendiri mereka yang bertangan besi sangat menyayangi putri mudanya yang meninggal di usia sangat muda. Bahkan, demi putri muda ini, ia sampai mengirim semua cendekiawan dari istana untuk mencari para dewa di pegunungan untuk menghidupkannya kembali. Wei Xian, di matamu, seberapa mirip Pei Qian dengan putrimu? Akankah kau bisa menghidupkan kembali putrimu di tanah suci bunga teratai jika kau membunuh Chen Pingan? Atau mungkin kau bisa membuatnya menyatu dengan tubuh Pei Qian? Dengan begitu, kau bisa bersatu kembali dengan putrimu di dunia agung. Mehaem, mungkin kau, Wei Xian, tetap akan mati, tapi setidaknya putrimu bisa hidup lagi, kan? Soal apakah dia tinggal di negara Taman Selatan atau di tempat lain, itu tidak penting lagi, kan? Lagi pula, semua kerabatnya sudah meninggal, dan sangat mungkin dia akan mencapai lebih banyak hal dan meraih prestasi yang lebih tinggi di dunia megah. Karena itu, kau memilih untuk menunggu dengan tenang dan berharap dapat membuka jalan yang lebih baik untuknya. Apakah kau berharap untuk mengumpulkan lebih banyak kekayaan dan sumber daya untuk mencegahnya meninggal lebih awal lagi? Karena itu, kau perlu membunuh Chen Pingan, dan juga penting bagimu untuk mendapatkan semua harta karunia yang banyak. Dengan begitu, kau dapat memberikan segalanya kepada Pei Qian yang baru dan membiarkannya berkultivasi dengan sumber daya yang melimpah. Wei Xian mengepalkan tangannya di bawah meja. Cui Dongshan mendecakkan lidahnya karena takjub dan berkomentar, guru menjelaskan semuanya dengan sangat baik. Sesepuh tua itu memiliki kekuatan dao yang tertinggi, dan dia mampu merencanakan semuanya dengan sempurna sekaligus tetap berada dalam aturan. Dia memberi Chen Pingan, Pei Qian, dan kau, Wei Xian, kebebasan yang cukup untuk membuat pilihan kalian sendiri. Kalian diizinkan untuk mengejar dao agung dalam batasan beberapa aturan tertentu. Meskipun aku tidak mengerti Go, aku bisa mengatakan dengan yakin bahwa kemampuanmu bermain Go sungguh brilian, puji Wei Xian dengan suara tulus. Wei Xian kemudian tersenyum dan bertanya, namun, bagaimana jika saya menolak untuk mengakui hal ini kepada Chen Pingan? Apa yang bisa Anda lakukan saat itu, Tuan Cui? Cui Dongshan tertawa terbahak-bahak dan menjawab, Wei Xian, apakah kau benar-benar berpikir kau mengerti Chen Pingan? Mengabaikan teknik rahasia unik yang kumiliki yang dapat menjebak jiwamu dan memaksamu untuk berbicara jujur, aku berani mengatakan bahwa selama aku menceritakan percakapan ini kepada Chen Pingan dan memberitahunya kesimpulanku, nasibmu kemungkinan besar akan aku membuat perimeter dengan pedang terbangku dan memblokir dunia luar. Setelah itu, Chen Pingan akan menggunakan tingkat kultivasinya saat ini untuk membunuhmu 3 kali. Namun, itu bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah kau akan gagal bersatu kembali dengan orang yang paling ingin kau temui. Wei Xian melepaskan kepalan tangannya di bawah meja dan menjawab dengan suara tenang, memang benar demikian. Ini mungkin pertama kalinya Cui Dongshan menyebut nama Chen Pingan secara langsung di hadapan salah satu dari 4 seniman bela diri dari gulungan gambar tersebut. Setelah menggunakan pedang terbangnya untuk menggambar lingkaran emas, Cui Dongshan mengambil gulungan gambar sekilas dan membentangkannya di udara. Dia mengambil sebagian dari sungai waktu dan terkekeh, kita bisa mengumpulkan kekayaan dengan damai, dan tidak perlu bertarung dan saling membunuh. Temperamenmu cukup baik, tetapi kau tersandung karena pandanganmu yang sempit. Ayo, kemarilah kau orang tua udik. Biar ku beritahu bagaimana aku menggunakan tumpukan besar porselen yang hancur dan tak berguna untuk menciptakan sosok yang indah dan hidup saat aku berada di dunia kecil permata. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Akan kutunjukkan padamu bahwa pendeta Taois tua yang bau dari tanah suci bunga teratai bukanlah satu-satunya orang yang dapat membantumu. Aku, Cui Dongshan, juga memiliki kesempatan untuk mengabulkan keinginanmu. Aku tidak berani menjamin bahwa aku akan berhasil, tetapi peluang keberhasilannya pasti jauh lebih besar daripada kau mencoba melakukan tindakan berisiko tepat di depan hidungku. Bagaimana menurutmu, wahai kaisar pendiri negara Taman Selatan? Kira-kira 7 hingga 8 menit kemudian,
Wei Xian berdiri, menundukkan kepala dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Cui Dongshan juga tetap diam setelah menyimpan gulungan gambar sekilas pandang itu. Wei Xian mendongak, tinjunya masih terkepal sebagai tanda hormat sambil bertanya, "Tuan Cui, Anda adalah guru besar Kekaisaran Li Agung, Cui Chan si harimau bersulam, bukan?" Cui Dongshan mengangkat alisnya dan menjawab, "Seperti yang diharapkan dari seseorang yang pernah menjadi kaisar, kau bisa menangkap petunjuk kecil dan menemukan kebenaran. Kau jauh lebih pintar daripada Lu Baixiang." Ada tatapan penuh semangat di mata Wei Xian saat dia bertanya, "Guru Kekaisaran, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana Kekaisaran Li Agung, dengan wilayah awalnya yang kecil, berhasil menaklukkan setengah dari seluruh benua?" Cui Dongshan tersenyum geli dan menjawab, "Hak apa yang kau miliki untuk mengajukan permintaan seperti itu?" Wei Xian menurunkan kedua tangannya dan duduk kembali di kursinya, lalu berkata, "Karena Guru Agung bersedia duduk di ruangan ini dan membuang-buang waktu berbicara denganku, seseorang yang ditakdirkan untuk kalah. Karena Anda bersedia melakukan ini, itu berarti aku memiliki sesuatu yang Anda anggap berharga. Dan meskipun aku tidak memilikinya hari ini, aku akan memilikinya suatu hari nanti di masa depan." Cui Dongshan mengangguk dan menghela napas penuh emosi, lalu menjawab, "Pak Tua Wei, Anda orang yang cukup pintar. Berbicara dengan Anda tidak terlalu melelahkan." Wei Xian ragu sejenak, dan dia baru saja akan berbicara. Namun, Cui Dongshan melambaikan tangan dan berkata, "Aku sudah tahu apa yang ingin kau katakan. Inilah alasan sebenarnya mengapa kau masih hidup. Pei Qian adalah murid pertama guru, jadi jika kau benar-benar menguatkan hatimu dan mencoba menyakitinya, memperlakukannya tidak lebih dari boneka dan tubuh inang, maka kau pasti sudah terbunuh sejak lama, begitu kau mengungkapkan petunjuk apapun. Bukan aku yang akan membunuhmu, melainkan Chen Pingan." Ada tatapan dalam dan serius di mata Cui Dongshan saat dia melanjutkan, "Kau menunggu kesempatan, sementara Chen Pingan menunggu kau untuk bertindak. Yah, mungkin bukan itu masalahnya, tapi aku cukup yakin memang begitu." "Saya tidak setuju," kata Wei Xian sambil menggelengkan kepalanya. Cui Dongshan meletakkan tangannya di belakang kepala, menatap langit-langit sambil menjawab, "Itu karena kau tidak menyadari dengan siapa saja Chen Pingan pernah terlibat adu kekuatan mental sebelumnya. Dan itulah mengapa kukatakan kau, Wei Xian, memiliki pandangan yang sempit. Yang mulia guru besar, apakah Anda menginginkan sesuatu yang lain sekarang?" tanya Wei Xian. Cui Dongshan menghela napas dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Aku harus menunggu beberapa saat sebelum memutuskan. Dan ingat, jangan panggil aku guru kekaisaran lagi di masa depan. Aku agak bermusuhan dengan diriku sendiri sekarang." Cui Dongshan berdiri dan mengibaskan lengan bajunya, menyebabkan peta benua botol harta karun timur muncul di lantai. Ini adalah peta benua sebelum klan Song Kekaisaran Li Agung menaklukkan Kekaisaran Lu. Cui Dongshan berjalan ke titik paling utara peta, tampak penuh semangat dan energi sambil tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku bosan dan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan saat ini, jadi izinkan aku menceritakan tentang prestasi gemilangku di masa lalu. Aku akan menceritakan bagaimana kita berbaris ke selatan, dan aku akan menceritakan bagaimana Kekaisaran Li Agung akan mengubah seluruh benua menjadi wilayahnya sendiri di masa depan." Setelah Pei Qian meninggalkan ruangan, Chen Pingan duduk sendirian, memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Ia tampak sedikit kelelahan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berdiri, lalu berjalan ke jendela. Musim semi lainnya akan segera berakhir. Chen Pingan menyandarkan lengannya di ambang jendela, tersenyum sambil memandang keluar. Terdapat sebuah kediaman abadi yang baru dibangun di Gunung Awan Fajar, dan ini adalah rumah kultivasi dari gadis surgawi Kai Jinjian. Kediaman abadi itu terletak di dekat tebing gunung, sehingga memiliki pandangan yang luas dan kemampuan untuk melihat jauh ke kejauhan. Kai Jinjian menyuruh para pelayannya, yang memiliki bakat kultivasi yang cukup baik, untuk pergi dan meninggalkannya sendirian di kamarnya. Dia duduk bersila di atas tikar jerami, dan dia mengangkat gulungan gambar yang belum pernah dia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya. Kai Jinjian kini menikmati reputasi dan ketenaran yang besar di Gunung Awan Fajar, dan dia bahkan telah menjadi seorang anak ajaib yang berhak menikmati kedudukan yang setara dengan para immortal bumi dari generasi yang lebih senior.
Terdapat banyak kekuatan immortal dan klan immortal di benua botol berharga timur, namun hanya sedikit kultivator muda yang dapat menikmati hak istimewa seperti itu. Selain peningkatan pesat basis kultivasinya setelah kembali dari dunia kecil permata, ada juga banyak rahasia lain yang tidak diketahui dunia luar. Misalnya, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Fu Nanhua dari kota Naga Tua. Setelah mengalami berbagai suka duka, terutama situasi hidup dan mati yang bahkan belum ia ceritakan kepada gurunya dan sektenya, Kai Jinjian mengalami transformasi menyeluruh baik dalam tingkat kultivasinya maupun temperamennya. Transformasi ini membuat semua orang takjub dan kagum. Beberapa tahun yang lalu, Kai Jinjian sering meninggalkan gunung untuk bepergian keluar. Namun, selama 2 tahun terakhir, ia lebih sering berlatih dalam pengasingan. Kai Jinjian membuka gulungan gambar di tangannya, memperlihatkan seorang cendekiawan Konfusianisme yang memiliki cambang beruban dan mengenakan jubah biru langit. Dia sendiri yang mengilustrasikan hal ini. Di mata orang lain, Kai Jinjian adalah seseorang dengan hati dao yang semakin teguh dan seseorang yang memiliki dao agung dalam jangkauannya. Namun saat ini, dia menundukkan kepalanya, bulu matanya sedikit bergetar saat dia berbisik dengan suara lembut, "Tuan Qi." Ia perlahan menggulung gulungan gambar itu dan menempelkannya ke dadanya. Sementara itu, pikirannya sudah melayang ke tempat yang jauh. Setelah ia sadar kembali saat itu, Tuan Qi mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sebuah permintaan sebelum berpisah dengannya. Kai Jinjian tentu saja bersedia menerima permintaannya. Tuan Qi telah memintanya untuk mengantarkan gulungan gambar sekilas ke tembok besar pedang Qi yang terletak di balik gunung stalaktit. Setelah itu, Tuan Qi meminta bantuannya untuk mengirimkan beberapa gulungan gambar lainnya. Subjek gulungan gambar itu tak lain adalah bocah muda dari Gang Fas Tanah Liat, dan isi gulungan gambar tersebut mencerminkan kehidupan Chen Pingan di dunia kecil permata, perjalanannya yang panjang ke negara Sui Agung, dan perjalanan solonya ke selatan untuk mengantarkan pedang ke tembok besar Qi Pedang. Gulungan gambar terakhir mencerminkan periode waktu sebelum Chen Pingan tiba di negara pakaian berwarna-warni. Setelah mengantarkan gulungan gambar ini, Tuan Qi berterima kasih kepada Kai Jinjian dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Suatu ketika Kai Jinjian memberanikan diri dan bertanya karena penasaran apakah ia bisa melihat gulungan gambar tersebut. Tuan Qi tersenyum ramah sebelum mengangguk dan mengatakan bahwa tentu saja dia bisa. Tuan Qi muncul di gulungan gambar terakhir, dan beliau meninggalkan pesan terakhirnya sebelum meninggal dunia. Ini adalah pesan-pesan untuk orang tersebut di tembok besar pedang Qi. "Saya memiliki permintaan yang tidak masuk akal, dan saya sangat berharap Anda dapat mempertimbangkannya, Nona Ning. Chen Pingan bersedia memperlakukan dunia dan orang-orangnya dengan baik, jadi saya berharap Anda juga dapat memperlakukan Chen Pingan dengan baik. Jika pada akhirnya kamu memutuskan bahwa kamu tetap tidak menyukai Chen Pingan, itu juga tidak apa-apa. Tetapi tolong jangan membuat adikku terlalu patah hati karena keterikatan romantis." Qi Jingjun dengan tulus berterima kasih sebelumnya. Pada saat itu, Kai Jinjian mendongak dan menatap kosong ke kejauhan. Pak Qi selalu membuat orang merasa seperti sedang mandi dalam angin musim semi yang menyegarkan.